Sementara itu Dokwa pergi ke restoran ayam milik bos Entak yang ternyata itu adalah gedung miliknya yang akan segera ia jual. Di sisi lain malaikat maut yang akan pergi melewati jembatan bertemu dengan wanita cantik berbaju merah. Di sana wanita itu memanggil malaikat maut dan memintanya untuk melihat-lihat dagangannya. Saat si malaikat maut tak mau, wanita itu mengambil cermin dan memantulkan cahaya ke wajahnya. Lalu setelah itu mengarahkannya ke sebuah cincin kuno. Nah, saat melihat ada sesuatu di dalam cincin itu, malaikat maut pun hendak mengambilnya. Tapi ternyata ia keduluan oleh seseorang yang itu ternyata adalah bos Entak. Saat melihat wajahnya, malaikat maut pun tiba-tiba menangis, yang membuatnya merasa bingung. Di sini bos Entak berpikir jika malaikat maut menginginkan cincinnya itu. Ketika terus memandangi wajah malaikat maut, bos Entak pun langsung menyukainya, lalu ia langsung meminta nomor handphonenya. Tapi di sini malaikat maut tak mempunyai handphone, jadi ialah yang meminta nomor bos Entak. Bos Entak pun memperkenalkan dirinya dengan nama Sun Hee. Karena saling terpukau, mereka berdua pun tak lagi menghiraukan si pedagang merah tadi. Di sisi lain Goblin sedang mempersiapkan kopernya karena ia akan segera pergi ke Kanada untuk mencari pengantinnya di sana. Lalu saat beberes barang-barangnya, Goblin melihat lukisan adiknya yang membuat ia kembali teringat dengan kejadian masa lalu ketika ia kembali ke istana dan sudah menjadi Gobli. Sementara itu di tempat kerja, hantu teman Entak terus mengoceh di sebelah Entak dan karena ia tak ditanggapi, si hantu itu mengancam akan membunuh bos Entak. Tapi si hantu malah kaget karena Sun Hee tiba-tiba marah karena pertemuannya dengan malaikat maut, dan ia tak mendapatkan cincin itu. Di sisi lain malaikat maut juga sedang memikirkan Sun Hee dan hendak meneleponnya, tapi ia ragu-ragu. Saat Entak kembali ke rumah, ternyata Bibi dan keluarganya sudah menghilang karena mereka sudah mendapatkan uang dari menjual emasnya, dan rumahnya juga sudah habis masa kontraknya. Entah pun mulai bingung harus tinggal di mana dengan barang sebanyak itu. Lalu ia pun menitipkan barang-barangnya ke loker yang ada di tengah kota. Entah sudah berhari-hari tak memanggil si Goblin yang membuat Goblin pun merasa kesepian. Ia pun dengan bingung keluar masuk pintu rumah untuk mencari Entak, namun ia tak kunjung menemukannya. Ternyata Entak berada di pinggir pantai tempat pertama kali ia bertemu Goblin. Di sana Entak curhat ke ibunya yang ada di langit. Tiba-tiba saja turun hujan, untungnya Goblin sudah ada di sana dan memayungi Entak yang sedang bersedih. Di sini Goblin mengatakan pada Entah jika ini adalah salam perpisahan sambil menepuk rambut Entak karena besok ia akan pergi ke luar negeri. Setelah mengatakan itu hujan pun mulai turun lagi yang menandakan suasana hati si Goblin ini sedang sedih karena akan berpisah dengan Entak. Malam harinya Entak mendatangi rumah Goblin dan memberikan penawaran kepada si Goblin. Jika ia bisa melihat sesuatu yang ada di dalam tubuh Goblin, maka si Goblin harus tetap berada di Korea. Goblin pun tak percaya. Entak tetap memaksa jika dia bisa melihat jika ada pedang yang menembus dada si Goblin. Sebenarnya ia sudah bisa melihat pedang itu saat pertama kali bertemu. Tapi saat itu ia merasa tak sopan untuk membahasnya. Akhirnya Goblin pun percaya jika Entak memanglah pengantinnya. Dengan penuh kegirangan Goblin pun langsung mendatangi malaikat maut dan mengatakan jika Entak bisa melihat pedang yang ada di dalam tubuhnya. Malaikat maut pun menjawab jika ia sangat senang karena akhirnya Goblin pun akan bisa pergi dengan cepat. Entak lalu memberi penawaran akan tinggal di rumah Goblin. Karena dia sudah tak punya tempat tinggal lagi. Tapi di sini malaikat maut tak mau. Dengan sedikit perdebatan kecil akhirnya Goblin pun mengizinkan Entah untuk tinggal di rumahnya yang membuat Entah merasa senang terlebih lagi saat masuk. Ia begitu kagum karena rumahnya begitu mewah. Tapi tak berselang lama kakek Dokwa malah membawa Entak ke hotel dan menyuruh Dokwa untuk melayani Entak jika Entak membutuhkan sesuatu.
Si kakek sangat menghormati Entak karena dia merupakan pengantin dari goblin. Entak begitu kegirangan karena kamar hotelnya sangat mewah dan luas. Sementara Dokwah yang merasa kakeknya aneh mendatangi goblin dan menanyakannya. Tapi di sini goblin malah sedang meminum obat depresi agar ia bisa tidur. Begitu juga dengan malaikat maut yang tiba-tiba datang dan langsung meminum obat itu juga. Mereka berdua terlihat sedang stres karena masalah mereka masing-masing. Keesokan harinya Entak yang akan berangkat ke sekolah dijemput Dokwah dengan mobil sportnya. Lalu saat sampai di sekolah teman-teman Entak pun sirik melihat Entak yang diantar oleh pria tampan dengan mobil sportnya. Di sini Dokwah pun baru tahu jika wanita pengantin goblin ini bernama Entak yang membuatnya sadar jika ia adalah si Cinderella yang sering diceritakan goblin dan malaikat maut. Sementara itu bibi Entak yang hendak menjual emasnya malah terkena masalah karena ternyata emas batangan itu adalah emas curian. Saat diinterogasi polisi bibi Entak pun bingung harus menjawab dari mana emas itu berasal. Di sisi lain malaikat maut yang terus kepikiran dengan Sun He bercerita kepada goblin. Dia menceritakan jika Sun He tidak asing baginya. Setelah itu malaikat maut pun menunggu kedatangan Sun He di jembatan saat mereka bertemu kemarin. Sepulang sekolah Entak sampai di kamar hotelnya dan mencari keberadaan dari goblin, tapi ternyata ia tak ada di sana. Karena ia ingin bertemu Entak pun menyiapkan banyak lilin di sana agar bisa selalu memanggil goblin kapanpun. Entah lalu menagih hutang goblin yang akan mengajaknya makan steak, tapi mereka malah pergi ke minimarket. Goblin mabuk berat saat akan pulang. Entak bertanya pada goblin sudah berapa penggantinya. Goblin pun menjawab jika Entak adalah yang pertama dan terakhir karena hanya pengantin goblinlah yang bisa mencabut pedangnya. Entak pun belum tahu jika pedang itu dicabut maka goblin akan mati. Goblin mengatakan kepada Entak jika pedang itu dicabut maka goblin akan bertambah tampan. Entak berpikir jika itu seperti pangeran kodok yang dicium lalu ia menjadi manusia. Keesokan paginya Entak melihat ada banyak orang yang berfoto di pohon yang bunganya bermekaran. Entak pun bingung karena seharusnya ini bukan musim bunga bermekaran. Ternyata itu adalah perbuatan dari goblin yang saat malam tadi bahagia karena bisa berduaan dengan Entak. Sementara itu malaikat maut yang terus kepikiran dengan Sun He mulai berhalusinasi. Saat bertemu orang-orang ia melihat semua wajahnya berubah menjadi Sun He. Di sisi lain Sun He pun juga ikut kepikiran dengan si malaikat maut. Keesokan harinya sepulang sekolah Entak dijemput goblin dengan gayanya yang sangat keren. Dengan kekuatannya mereka pun sampai ke negara lain dan makan steak di sana. Lalu setelah itu seperti biasa mereka berdua berdebat dan goblin tidak menginginkan Entak sebagai penggantinya. Tapi di sini Entak mengatakan jika dia akan membuktikannya dengan mencabut pedangnya. Sontak saja goblin pun langsung lari karena ia belum percaya. Setelah itu Entak memberikan sebuah buku kumpulan puisi kesukaannya dan menyuruh goblin untuk membacanya. Saat membacanya goblin pun merasa jika isi puisi itu sangat mirip dengan kisah hidupnya. Sementara itu Sun He menunggu malaikat maut di tempat pertama mereka bertemu. Dan tiba-tiba saja malaikat maut pun datang ke sana. Sun He langsung mengajaknya untuk minum kopi. Tapi anehnya di kafe itu malaikat maut hanya menghabiskan 3 gelas kopi tanpa berbicara sedikit pun.
Sanhe pun lalu menyindir malaikat maut yang terlihat sangat kaku dan hal itu malah justru membuat Sunhe tampak tertarik padanya. Sunhe menanyakan namanya. Malaikat maut hanya terdiam dan tak menjawabnya. Setelah itu malaikat maut pun curhat dengan goblin tentang Sanhe yang menanyakan namanya, tapi dia benar-benar tak tahu siapa namanya. Sementara itu goblin memikirkan masa depannya yang ingin cepat-cepat lenyap sebelum ia lebih mencintai Entak lebih dalam lagi. Setelah itu goblin pun mendatangi Entak di hotelnya lalu mengajaknya untuk tinggal bersama. Lalu Entak pun menanyakan ke goblin apakah dia mencintainya atau tidak. Goblin pun menjawab jika dia mencintai Entak. Di dalam mobil Entak yang penasaran dengan nama goblin pun akhirnya tahu semua nama-nama samarannya sampai nama aslinya yaitu Kim Sin. Sampainya di rumah mereka disambut malaikat maut dan Dokwa yang terlihat sangat kaget. Goblin lalu mengantar Entak ke kamarnya yang tadinya bekas gudang. Saat menata kamar tersebut goblin dan malaikat maut pun malah berdebat karena beda pendapat soal menata kamarnya. Dan karena kamarnya belum jadi maka Entak pun tidur di kamar goblin. Sementara goblin tidur di kamar malaikat maut. Hari-hari Entak di rumah itu terasa sangat berbeda, karena kedua pria berkekuatan ini selalu saja berdebat dan tak ada yang mau mengalah. Untuk memudahkan mereka berkomunikasi Entak pun menyuruh Dokwa agar memberikan mereka berdua HP. Setelah menerimanya mereka berdua pun gaptek dan sama sekali tidak bisa menggunakan HP tersebut. Malaikat maut yang ingat dengan nomor telepon Sanhe di kertas langsung menyimpannya di HP barunya. Beberapa waktu kemudian Entak yang baru saja menikmati kamar barunya langsung dipanggil oleh malaikat maut, yang menyuruhnya untuk mencarikan nama yang cocok bagi dirinya. Keesokan harinya Dokwa mengantar Entak menuju ke tempat kerjanya. Dan betapa terkejutnya Dokwa karena ternyata tempat kerja Entak adalah gedung yang akan ia jual. Dengan terpaksa Dokwa pun membatalkan penjualan gedung tersebut. Karena ia takut dengan kakeknya jika mengganggu Entak. Di restoran Entak bekerja sambil belajar, bukan hanya di restoran, di rumah pun ia terus saja belajar yang membuat goblin marah dan mengirimkan makanan dengan sebuah pesan. Jika ia ingin Entak segera mencabut pedangnya. Keesokan harinya Entak terus mengabaikan goblin dan malah membantu malaikat maut yang sedang melipat pakaiannya. Goblin yang cemburu pun menunjukkan sikapnya itu. Lalu yang terjadi mereka berdua pun terlibat cekcok. Sampai pada pembicaraan di mana jika si goblin peduli dengan Entak, maka Entak menyuruhnya untuk mencarikan pacar, memberikan uang, serta melakukan sesuatu pada keluarga bibinya. Dengan keras goblin pun marah dan menjawab jika pacarmu saat ini ada di depanmu. Setelah perkataan itu mereka berdua pun sama-sama kaget dan pergi dari sana dengan rasa malu. Akhirnya malaikat maut berusaha untuk menelepon Sanhe tapi ia tak berani. Lalu saat goblin datang ia langsung mengambil HP malaikat maut dan mencoba menelepon Sanhe. Saat sudah dijawab HP itu pun dikembalikan pada malaikat maut. Karena kesal malaikat maut pun melempar HP itu. Dan tiba-tiba saja waktu berhenti dibuat oleh si malaikat maut. Lalu setelah mengambil HP-nya malaikat maut pun berlatih untuk menjawab telepon dari Sanhe. Saat waktu masih berhenti tiba-tiba saja goblin bisa bergerak yang membuat malaikat maut pun kaget kenapa goblin bisa melakukannya. Setelah itu malaikat maut pun menuju ke kamar untuk berbicara dengan Sanhe lewat teleponnya. Seperti biasa ia hanya menjawab seadanya dan merasa sangat gugup saat berbicara dengan Sanhe. Keesokan harinya goblin dan Entak bertemu di dapur dan masih merasa canggung satu sama lainnya setelah perkataan itu. Lalu mereka pun pergi ke Quebec untuk makan steak di restoran sebelumnya. Saat sampai di sana goblin tiba-tiba melihat masa depan dari Entak di usianya 29 tahun. Entak di masa depan sedang menunggu seorang pria. Melihat hal itu goblin pun merasa bahwa dia harus benar-benar pergi.
agar Entak bisa bahagia. Keesokan harinya Goblin pun mendatangi Entak dan menyuruh Entak agar cepat mencabut pedangnya. Entak pun bertanya apakah dahulu Goblin adalah seorang pengkhianat hingga pedang itu ditusukkan oleh orang yang sama sekali tak disangkanya. Dengan wajah sedih Goblin pun mengiyakan pertanyaan itu sambil mengingat masa lalunya. Lalu Goblin pun mengatakan jika itu sudah menjadi kutukannya dan menjadi Goblin adalah hukumannya. Entak pun menangis dan malah mengatakan jika dia kasihan dengan Goblin dan ingin sekali menghukum mereka yang sudah menghukum Goblin selama 900 tahun. Sementara itu malaikat maut, Dokwa, Sanhei dan satu temannya bertemu di sebuah kafe. Karena merasa tak nyaman malaikat maut pun menghipnotis Dokwa dan teman Sunhei agar pergi dari sana. Setelah itu malaikat maut memberikan cincinnya kepada Sanhei dan Sunhei langsung meminta nomor teleponnya. Karena gaptek malaikat maut pun tak bisa membuka HP-nya. Karena tak sabar Sanhei mencoba membantunya. Tapi malaikat maut yang kaget langsung menjatuhkan HP-nya, membuat Sanhei pun merasa aneh. Sebenarnya malaikat maut tidak mau bersentuhan dengan manusia karena suatu alasan. Sesampainya di rumah Goblin langsung curhat dengan malaikat maut perihal masalahnya dengan Entak. Bukannya memberi solusi malaikat maut malah mengejek Goblin yang membuat mereka berdua kembali bertengkar. Keesokan harinya setelah menjemput jiwa-jiwa yang akan meninggal malaikat maut ke jembatan tempat bertemunya dengan Sanhei. Tak berselang lama Sanhei pun datang ke sana untuk mencari malaikat maut. Karena tak ingin bertemu malaikat maut pun memakai topinya agar tak kelihatan. Saat Sunhei tempat berhenti di depannya, ia marah-marah karena si malaikat maut tak kunjung mengangkat teleponnya. Dan ketika ia meneleponnya kembali HP si malaikat maut pun berbunyi, yang membuat Sunhei merasa ketakutan lalu kabur dari sana. Sementara itu di rumah Entak menemui Goblin dan mengatakan jika ia sudah siap untuk mencabut pedangnya, tapi di sini Goblin malah yang tak siap dan langsung kabur. Dari sana keesokan harinya saat pulang sekolah Entak didatangi dua preman yang menculiknya dahulu. Saat memulai pembicaraan tiba-tiba mereka malah berdebat dan masuk ke kantor polisi. Saat ditanya polisi pun mereka kebingungan kenapa mereka pasti selalu berdebat saling menyalahkan satu sama lain. Itu semua ternyata karena perbuatan dari malaikat maut yang telah menghipnotis mereka berdua. Sesampainya di rumah Entak kembali berdebat dengan Goblin perihal pencabutan pedangnya. Goblin pun akhirnya menjawab jika ia sudah siap dan besok Entak harus mencabut pedangnya. Setelah itu Goblin pun mengucapkan salam perpisahan pada kakek Dokwa dan memberikan lukisan adiknya kepada si kakek. Dan untuk Dokwa sendiri ia memberikan kartu kreditnya yang unlimited itu. Sementara untuk malaikat maut ia memberikan surat rumahnya. Tapi di momen ini malaikat maut tak mendengar karena teleponnya tak ada suaranya. Sementara pada Entak Goblin memberikan uang $5.000 serta parfum yang sudah ia janjikan. Lalu setelah itu Goblin pun mengatakan jika tak harus mencabut pedang itu hari ini juga. Lalu mereka pun pergi ke taman bunga milik Goblin. Sampai di sana Entak memberikan sebuah kontrak untuk Goblin yang berisi di mana di hari salju pertama turun setiap tahunnya Goblin setuju untuk dipanggil. Saat Entak akan mencabut pedangnya ia tak bisa menyentuh pedang itu. Mereka pun mulai kebingungan dan berdebat. Lalu Entak teringat dengan sesuatu jika didongeng ia harus mencium pangerannya. Setelah ciuman itu Goblin pun marah dan berkata gila kepada Entak. Namun Entak merasa jika itu sudah benar ia lakukan, hanya saja belum ada cinta sejati di antara mereka.
Sementara itu di rumah Dokwa yang mengetahui jika pamannya tidak akan kembali lagi merasa sangat sedih dan apa gunanya kartu kredit itu. Ternyata Goblin tak jadi pergi karena pedangnya tidak bisa dicabut dan ia meminta semua hadiah yang ia berikan dikembalikan. Mulai dari kartu kredit Dokwa, surat rumah, sampai tas dan uang yang diberikan kepada Entak. Goblin pun lalu menghampiri kakek tua dan mengatakan jika usahanya belum berhasil. Sang kakek pun sangat senang karena ia tak jadi kehilangan majikannya. Keesokan harinya Entak curhat ke malaikat maut tentang kejadian semalam saat ia mencium si Goblin. Goblin yang berada di situ pun merasa kaget dan kesal kenapa Entak menceritakan itu pada orang lain. Entak pun menjawab jika itu adalah ciuman miliknya. Akhirnya mereka berdua kembali berdebat yang membuat malaikat maut yang sedang mendengarkan menjadi muak dan marah. Setelah itu Goblin yang sedang membaca kontrak dari Entak terlihat sangat senang, terutama pada bagian terakhir salju pertama tiap tahun Goblin harus setuju dipanggil oleh Entak. Keesokan harinya saat pulang ujian Entak merasa sedih melihat semua siswi dijemput oleh ibu mereka. Entak pun langsung mengingat kenangannya saat masih bersama ibunya saat ia berulang tahun di usia yang ke-9. Saat sampai di rumah Entak sudah disambut oleh mereka bertiga yang membawa kue ulang tahun. Karena hari itu adalah hari ulang tahunnya, Entak lalu membuat permohonan ingin mendapatkan tiket gratis kemanapun dia pergi. Lalu ia ingin menonton di bioskop bersama Goblin dan dapat popcorn gratis juga. Tiba-tiba saja Goblin langsung berpindah ke belakang Entak yang membuat si malaikat maut merasa kebingungan. Lalu Goblin pun mengabulkan permintaan Entak dengan mengajaknya nonton film horor di bioskop. Saat filmnya akan dimulai, Goblin menyuruh Entak agar tidak ketakutan dan tidak membuatnya malu. Saat filmnya dimulai, Goblinlah yang membuat malu Entak sampai ia melemparkan popcornnya. Setelah menonton mereka pun makan, dan di sini Entak menyinggung soal sebelum mencabut pedangnya. Entak merasa bahwa seakan-akan semua barang yang diberikan Goblin adalah hadiah perpisahan. Goblin lalu mengatakan jika pengantinnya muncul dia harus bersiap-siap untuk pergi. Tapi saat pengantin itu mencabut pedangnya maka keputusan dia harus pergi atau tidak bukan lagi miliknya.